Mulai aja kegiatan kita pada siang hari ini. Sebelum memulainya, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oh ya, mohon maaf ya, harusnya ini kemarin jadwalnya bimbingan kelompoknya kemarin, tapi harus karena ada alasan tertentu, jadi harus diganti hari ini. Dan ini tadi harusnya saya pakai laptop, tapi laptop saya lagi rewel, jadi saya pakai HP hari ini. Mungkin kalau ada keterbatasan atau apa, mohon dimaklumi ya. Ya, sesuai pengumuman yang kemarin, hari ini kita akan melaksanakan yang namanya bimbingan kelompok. Ini ada yang tahu atau udah pernah mengikuti bimbingan kelompok mungkin sebelumnya pas kelas 10 atau kelas 11 sama Bu Nur atau sama Pak Wahyu? Ada? Belum pernah? Oh ya. Ya, jadi bimbingan kelompok ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru BK kepada beberapa peserta didik untuk memberikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi mereka. Dalam setting kelompok seperti kita saat ini kan cuma bersepuluh ya, harusnya ada 12. Nah, itu kan setting kelompok. Nah, untuk hari ini bimbingan kelompoknya kita laksanakan kurang lebih 45 menit ke depan atau maksimal sampai jam 3 sore. Itu ya, sepakat ya? Oke. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai tips belajar yang efektif dan efisien. Tapi sebelumnya kan ini dari beberapa kelas yang berbeda ya. Ibu pengen kenal kalian juga. Jadi Ibu mau kalian memperkenalkan diri masing-masing satu persatu. Mau ya? Biar kita saling kenal satu sama lain. Jadi nanti kalian bisa menyebutkan nama. Loh, biar kenal kan memang begitu. Ya, sebutkan nama, kelas sama hobi aja. Udah gitu tok. Kita hari ini akan membahas mengenai tips belajar yang efektif dan efisien kan ya. Ini apa sih yang kalian tangkap atau kalian pikirkan ketika mendengar kata belajar yang efektif dan efisien? Menurut kalian belajar yang efektif dan efisien itu apa sih maksudnya? Belajar yang efektif dan efisien itu maksudnya adalah kegiatan belajar yang dilakukan secara tepat sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan dalam waktu yang relatif singkat. Jadi lebih efisien, nggak membuang-buang banyak waktu begitu. Di sini mau tanya, kira-kira dari pengertian yang tadi ya, yang sudah saya sebutkan tadi, belajar kalian selama ini sudah termasuk efektif dan efisien atau belum? Belum? Oh, oke. Okay. Kalau begitu, eh, ini ada beberapa tips yang bisa kalian adaptasikan ke kehidupan kalian mengenai cara belajar yang efektif dan efisien. Bentar. Bisa dilihat nggak gambarnya? Kelihatan ya? Oke. Nah, di sini ada dari beberapa sumber yang Ibu cari, Ibu rangkum. Ini ada 7 tips belajar yang efektif dan efisien yang bisa kalian lakukan saat belajar nanti. Yang pertama itu adalah memahami gaya belajar. Nah, ini yang penting dan yang paling utama dari kalian. Kalau kalian ingin belajar kalian itu berhasil, kalian harus bisa memahami dulu gaya belajar masing-masing. Apa sih sebenarnya? Bagaimana sih gaya belajar saya? Apa saja yang saya butuhkan ketika saya belajar? Misal kalau gaya belajarnya itu eh, pengen sambil mendengarkan musik, ya kalian bisa menyediakan lingkungan atau bisa menyediakan musik ketika kalian belajar nanti. Atau mungkin ada yang tipe belajarnya harus sambil nyatet-nyatet. Kalian bisa sediakan sobekan kertas untuk coret-coret saat belajar kayak gitu. Ini dilakukan agar bisa menambah semangat belajar kalian dan
kalian itu ketika belajar bisa lebih nyaman gitu loh. Di sini udah pada paham paham kan gaya belajar masing-masing, apa aja yang dibutuhin ketika belajar? Belum. Dan memang kadang biasanya kalau belajar sukanya itu yang model seperti apa? Apa mungkin sambil mendengarkan musik atau justru pilih tempat yang sunyi atau menyukai gambar-gambar kayak gitu. Kalau gaya belajar kan yang mengetahui kalian sendiri ya. Jadi sebenarnya yang saya inginkan itu belajar yang model seperti apa sih gitu. Kalian nanti bisa sesuaikan dengan diri kalian masing-masing. Kalian sediakan dulu dari lingkungannya, dari alat-alat yang dibutuhkan ketika belajar kayak gitu. Kalian pahami dulu dan siapkan dulu biar kalian bisa nyaman. Gaya belajar itu kan ini ya, apa cara atau kondisi belajar yang disukai masing-masing dari kita. Dari memahami gaya belajar ini sudah bisa dipahami ya, maksudnya seperti apa? Bisa dipahami? Oke, lanjut yang kedua. Di sini ada membuat resume. Resume itu rangkuman atau ringkasan. Nah, misal kalian belajar, ternyata materi pembelajarannya itu bacaan yang panjang banget ya gitu. Kalian nggak perlu membaca semuanya dari awal sampai akhir kayak gitu. Itu membuang-buang waktu. Kalian hanya perlu membuat rangkuman atau resume gitu. Misal kalau bacaannya itu ternyata ada poin-poinnya, ya kalian tuliskan aja poin-poinnya itu. Tuliskan poin-poinnya. Misal kalau ada paragraf penjelasnya di setiap poin, kalian hanya perlu membaca awal atau akhir dari paragraf itu saja. Cari gagasan utama atau inti dari paragrafnya. Kan kalau paragraf itu kan ada yang gagasan utamanya di awal, kalau nggak di akhir. Jadi kalian nggak usah baca semua, baca awal atau akhirnya aja. Biasanya sudah ketemu itu gagasan atau inti dari paragraf tersebut. Lalu yang ketiga ada repetition. Repetition ini adalah pengulangan. Maksudnya kalian kalau belajar ya, jangan cuman sekali, dua kali aja, tapi ya harus diulang-ulangi. Kalau misal sehari kalian pengen belajar 3 bab, itu ya kalau udah selesai satu bab, jangan langsung lari ke bab yang kedua gitu loh. Dari yang bab pertama itu kalian ulang-ulangi lagi. Kalian pelajari lagi sampai benar-benar bisa paham. Sekali, 2 kali, atau bahkan 3 kali sampai kalian benar-benar memahami gitu. Baru lanjut ke bab yang kedua. Nanti kalau bab kedua udah selesai, lakukan hal yang sama kayak yang di bab satu tadi. Terus menerus sampai bab ketiga dan sampai selesai. Gitu. Jadi kalian perlu mengulang-ulangi. Jadi jangan hanya sekali aja kalau belajar, biar sampai paham betul gitu. Gitu. Lalu yang keempat ada menggunakan teknik Pomodoro. Ada yang pernah mendengar mungkin teknik Pomodoro itu apa? Ada yang tahu? Apa? Pernah dengar? Apa coba? Apa coba? Betul. Siapa tadi? Cek siapa ini? Oh ya, di Anissa bener banget. Teknik Pomodoro ini artinya adalah Anissa. Iya, siapa? Salah toh? Iya, iya itu. Maaf kalau salah ya. Jadi, jadi teknik Pomodoro ini adalah teknik pemberian jeda. Maksudnya itu ketika kalian belajar, kalian jangan langsung 1 jam terus menerus kalian gunakan belajar tanpa henti. Tidak, tapi dalam 1 jam itu kalian harus beri jeda masing-masing. Misal 25 menit pertama kalian gunakan untuk belajar. Nah, 5 menit berikutnya kalian gunakan untuk istirahat. Untuk mengistirahatkan pikiran kalian dan juga otak kalian. Kan seperti yang saya bilang kemarin ya, pas di bimbingan kelompok kemarin. Kalau kalian ikut, kalau ada yang ikut di sini. Itu
otak manusia atau pikiran manusia itu sama kayak mesin. Kalau kalian gunakan untuk berpikir terus tanpa henti kan juga lama-lama bisa panas. Kalau mesin itu kan bisa panas, malah nanti terjadi kerusakan kayak gitu. Sama kayak pikiran kita juga. Harusnya tuh ada jeda untuk istirahat. Lalu yang kelima itu ada teknik mnemonik. Kalau yang ini ada yang tahu pasti mnemonik. Atau kata lainnya ini jembatan keledai. Jembatan keledai. Tahu kalau jembatan keledai? Ya, teknik untuk mengingat. Ini adalah teknik dalam belajar dengan cara membuat rumusan kalimat atau kata dari beberapa kalimat membentuk kata baru, fungsinya untuk memudahkan kita dalam mengingat. Contohnya itu loh, warna-warna pelangi, urutan warna pelangi, magical biru kayak gitu loh. Kan kalau warna-warna pelangi itu kan merah hingga kuning kayak gitu urutannya. Kalau kita menghafal satu persatu urutannya kayaknya susah gitu loh, mudah lupa. Nah, makanya untuk memudahkan kita mengingat, kita gunakan teknik mnemonik ini atau teknik membuat suatu menggabungkan kata atau rumusan, membuat rumusan kata. Lalu yang selanjutnya adalah minum air putih. Nah, ini sangat penting. Berdasarkan penelitian ya, yang pernah saya baca, bahwa ketika tubuh kita kekurangan cairan, itu dapat menurunkan kemampuan organ dari kita, seperti otak misalnya. Kalau kita kekurangan cairan, maka fungsi dari otak itu bisa menurun. Kalian kan anak kita ya, berarti lebih paham masalah kayak gini ya. Kalau kayak gini setuju ya berarti. Minum air putih bisa menambah konsentrasi dan juga fokus kalian. Jadi kalian di sela-sela belajar, kalian bisa sambil minum air gitu. Lalu yang terakhir ada olahraga. Loh Bu, kok olahraga saat belajar? Olahraga sambil belajar, maksudnya gimana ini? Ini maksudnya bukan olahraga yang berat ya, seperti lari, badminton, atau basket bahkan. Bukan yang seperti itu. Maksudnya olahraga di sini adalah olahraga ringan. Olahraga ringan itu bisa berbentuk meregangkan tangan, meregangkan otot-otot jari, meregangkan kaki, atau meregangkan leher dan tengkuk juga. Gitu ya, bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Nah, dari beberapa tips tadi, eh, ada yang ingin ditanyakan mungkin? Oke, ya. Nah ini kalian kan masing-masing orang itu memiliki waktu optimal dalam belajar masing-masing. Dari 24 jam itu pasti dari setiap kalian itu ada waktu khusus. Kalau misal kayak kalau saya ya, dulu itu waktu belajar yang paling optimal menurut saya itu setelah sholat subuh. Kalau enggak setelah sholat isya. Itu eh, sangat efektif kalau menurut saya. Kalian juga bisa coba sih. Tapi harusnya kalian juga punya waktu-waktu sendiri sih seperti itu. Kalian pernah nggak nyoba belajar di waktu-waktu mungkin di jam-jam setengah tiga gitu, atau setelah waktu antara jam 3 sampai jam 6 pagi? Pernah nggak ada yang nyoba belajar di jam-jam seperti itu? Pernah, dan itu kalau perbedaannya dengan belajar di jam-jam yang lain itu ada nggak kira-kira? Nah, benar. Saya juga gitu. Nah, benar. Jam-jam kayak gitu tuh biasanya otak kita itu bisa lebih mudah menerima materi atau pelajaran yang kita pelajari kayak gitu loh. Kalian bisa coba di waktu-waktu kayak gitu. Nah, kalau sekarang kan belajar dari rumah ya, nggak perlu ini apa bangun pagi-pagi harus siap-siap ke sekolah kayak gitu kan. Kalian bisa manfaatkan itu waktu-waktu sebelum jam pertama. Waktu-waktu sebelum jam pertama. Berarti kalian kalau setelah subuh itu
bisa lebih longgar. Kalian bisa manfaatkan itu. Kalau setelah sholat subuh, kalian bisa langsung belajar. Bisa banget kayak gitu. Atau mungkin setelah isya itu juga cukup cukup efektif sih kalau saya sendiri. Ini saya punya game. Coba kalian kerjakan, saya punya link nih di kolom chat ya. Bisa kalian buka masing-masing. Kalian kan tadi udah paham dari ketujuh tips tadi. Coba kalian mainkan gamenya. Dibuka ya, nanti kan itu TTS ya. Bentuknya TTS, terus setiap kolom kalau mau menjawab pertanyaannya itu ada di atasnya. Kalian klik kolomnya, bisa nggak dibuka, bisa nggak? Coba dijawab. Itu pertanyaannya ada di atasnya. Kalau kalian klik setiap kotaknya, itu berkaitan sama tadi materi yang sudah saya sampaikan. Kalian jawab, terus nanti di submit, itu nanti muncul skornya. Kalian terus screenshot ya. Screenshot terus nanti kirim ke nomor ibu. Nanti itu sebagai absensi dan juga lembar evaluasi. Ini kalian kerjakan, kalau sudah di submit, terus nanti muncul skornya. Kalian kirim ke nomor ibu aja. Sudah semuanya ya. Oke, jadi kesimpulan dari kegiatan kita pada siang hari ini adalah ada beberapa tips belajar yang efektif dan efisien yang bisa kalian terapkan ketika belajar. Antara lain yang pertama itu memahami gaya belajarnya dulu. Apa saja yang kalian kiranya butuhkan ketika belajar untuk meningkatkan semangat dan juga kenyamanan saat belajar. Yang kedua, membuat rangkuman atau resume atau ringkasan dari materi. Yang ketiga itu ada menggunakan teknik Pomodoro atau pemberian jeda gitu. Terus mnemonic juga, teknik mnemonic itu seperti Messi tadi membuat singkatan-singkatan seperti itu. Lalu minum air putih untuk meningkatkan konsentrasi dan juga fokus ketika belajar. Lalu yang terakhir itu ada olahraga ringan seperti meregangkan tangan, kaki, dan juga leher. Sudah paham ya semuanya? Oke, kalau begitu kita cukupkan pertemuan kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu di siang hari ini. Tadi dibuka dengan doa, kita tutup dengan doa juga. Berdoa berdasarkan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih ya adik-adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Yang belum yang belum ngirim bisa segera ngirim ya.